Video ini akan membahas tutorial cara membuat efek air mancur dengan tools Super Spray di Autodesk 3D Max. Langkah pertama adalah open file interior space di mana terletak objek kolam air mancur. Kemudian kita akan membuat efek air mancur yaitu dengan create geometry. Kemudian kita pilih particle system super spray. Di top view, klik kiri tahan, kita buat super spray. Kemudian kita jalankan keyframe, maka akan terlihat di sini adanya particle system yang menyembur. Jadi di sini sistemnya adalah partikel ini menyembur. Dan semburannya itu hanya berhenti sampai 30 frame. Kemudian kita masuk modify. Kita pilih particle generation. Nah, di sini ada particle timing. Particle timing di sini end mid stopnya 30, makanya begitu tadi kita jalankan keyframe-nya dia hanya semburannya hanya sampai 30 frame. Maka kita ubah nilainya. Emit startnya saya beri nilai min 20. Emit stopnya 200. Nilai 200 ini sama dengan total dari keyframe kita. Kemudian display until-nya juga 200. Nah, sekarang kita play. Di sini semburannya berjalan atau menyembur sepanjang keyframe. Oke, kita matikan dulu. Kemudian ini kita geser dulu ke atas. Jadi posisi dari particle system ini dibenerin dulu. Jadi ini kita letakkan di tengah-tengah kolam air mancur. Kemudian kita masuk modify. Oke, kemudian kita pilih masuk modify. Nah, kemudian kita ke super spray particle formasi. Di sini formasinya lurus, maka kita split atau kita acak. Jadi splitnya kita beri nilai. Di sini akan terlihat super spraynya partikelnya menyebar. Tapi sebarannya masih satu arah. Kemudian kita ubah nilai yang off acid. Setelah itu off plane, ini tipe sebarannya melingkar. Jadi di sini terlihat partikelnya sudah mulai menyebar. Kemudian kita ke modify. Di sini kita ke view pod display. Nah, di sini di display ini akan terlihat partikelnya ada yang model tix, dot, dan mesh. Kemudian presentasenya yang nilainya 10 kita ganti 100. Jadi ini partikelnya dari 10%, maka dibuatlah 100%, diperbanyak sampai senilai 100%. Kemudian di sini kita kembali lagi ke particle generation, ya. Di particle generation ini use rate-nya ini kan totalnya 10, jadi ini saya tambahin lagi menjadi 50. Ini lebih partikelnya lebih banyak. Jadi tadi 10 menjadi 50, jadi ini lebih banyak. Oke, jadi kita lihat ini adalah semburannya. Kemudian kita coba render. Nah, terlihat di sini partikelnya waktu di render sama sekali seperti tidak ada. Padahal di display sudah terlihat sekali bagaimana padatnya dari partikel. Jadi di sini kita ubah dulu ukuran dari partikel. Cara untuk mengubah ukuran partikel adalah
kita ke particle size. Particle size nilainya adalah 1 tadinya. Jadi kita coba ubah menjadi 2. Kemudian ada particle type. Particle type itu tipe dari partikel. Di sini ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang sphere, itu adalah yang bulat-bulat. Kemudian kita render. Jadi ini adalah particle system dengan ukuran 2, ya. Kita coba masukkan nilainya lebih besar, misalnya 5. Kemudian kita render lagi. Dan kita lihat di sini sudah terlihat adanya partikel yang menyembur. Tapi warnanya adalah masih warna gelap. Jadi selanjutnya adalah kita masuk modify lagi. Kemudian di sini kita masuk particle generation. Ya, jadi kita coba play dulu. Nah, ini adalah speed nilai 10. Jadi di particle motion ada speed. Jadi speed itu adalah kekuatan dari semburan. Jadi kalau nilainya kita kecilin, maka daya semburnya akan kecil. Kalau nilai speednya kita tambahin nilainya, maka daya semburnya semakin besar. Dan di sini terlihat bentuk semburan adalah rapi, rata, maka kita bisa memberi nilai variasi. Jadi supaya model dari semburannya acak dan tidak merata. Dan kita coba play. Ini adalah particle system dengan speed 15 dan variasi 20. Kemudian coba kita render. Ya, di sini terlihat sudah kelihatan partikelnya yang menyembur, tapi ini bentuknya atau ukurannya kecil. Jadi kita ke particle size. Nilai dari particle size-nya kita ganti menjadi 10. Kemudian kita coba render. Oke, jadi udah terlihat bahwa partikel semburannya sudah terlihat dengan nilai 10. Selanjutnya adalah kalau kita lihat warna dari partikel masih biru abu-abu sesuai dengan warna dimodify. Jadi kita kasih selanjutnya kita lihat bahwa semburan ini arahnya masih ke atas semua ya. Jadi semburan ini hanya menyembur ke atas dan begitu menyembur ke atas semburan ini tidak turun. Jadi kita masuk ke space warp. Kemudian kita beri force gravity. Jadi gravity itu kita beri semburan ini gaya gravitasi sehingga semburan ini setelah dia menyembur ke atas maka dia jatuh ke bawah. Oke, ini adalah gravity. Jadi kita letakkan gravity persis di atasnya semburan. Kemudian kita pilih semburan, kemudian bend to space warp. Klik kiri tahan, kemudian pilih gravity. Jadi di sini karena ada gravity, maka semburan itu arahnya ke bawah, turun. Dan ini adalah gravity dengan nilai 1. Jadi kita bisa kurangi, kita bisa tambahin nilai gravity. Jadi kemudian gravity-nya kita pilih modify. Strength-nya nilainya 1. Jadi di sini saya coba strength-nya kita kurangin. Jadi strength-nya dikurangin supaya gravity-nya tidak terlalu di bawah. Selanjutnya adalah kita bisa pilih super spray modify. Kemudian parameter yang ada di modify super spray itu kita ubah sesuai dengan konsep air mancur yang kita inginkan. Dari mulai bentuknya, spreadnya, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah kita akan ke render setup. Kemudian di render setup kita pilih atau kita setting dulu di sini time segment. Jadi kita rendernya dari render 0 sampai render 200 all keyframe. Kemudian kita pilih save filenya. Jadi kita letakkan dulu filenya ini diletakkan di mana, beri nama. Kemudian di situ kita ganti AVI. Jangan lupa kodeknya juga diganti. Oke. Kemudian jangan lupa centang save file. Setelah itu kita render. Begitu kita tekan tombol render, maka proses render ini kita harus menunggu sampai semua render selesai. Demikianlah cara untuk membuat efek air mancur dengan menggunakan tool Super Spray di Autodesk 3D.